hampir kalau kalian melihat taman-taman surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana taman surga itu? Rasul menjawab, yaitu majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi di mana saja ada orang kumpul berzikir, apakah berzikir habis sholat, ataukah berzikir karena kegiatan-kegiatan apa saja, yang orang kumpul berzikir, kemudian kita melibatkan diri kita, maka Allah akan ganti dengan taman-taman surga. Dan Rasul tidak mengkhususkan kalau zikir habis sholat, pokoknya ada majelis zikir yang namanya majelis itu lebih dari 3 jamaah ini. Nah begitu juga majelis ilmu. Tidak dikatakan oleh Rasulullah bahwa kalau majelis ilmu agama saja enggak, tapi seluruh majelis ilmu yang mana di sana adalah berisi ilmu yang bermanfaat untuk kemanusiaan, maka majelis ilmu itu Allah akan ganti untuk orang yang duduk di majelis ilmu itu dengan taman-taman surga. Dan itu pasti ditemukan balik. Tidak mungkin taman surganya Pak Muslim nanti yang duduk Abah Zalim, pasti ditemukan oleh Pak Muslim. Dan itu jadi Allah dan Rasulnya. Jadi insya Allah apa yang kita kerjakan seperti ini, insya Allah itu akan menjadi pundi-pundi amal ibadah kita di hari kiamat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua di antara, termasuk di antara pengikut-pengikut Rasulullah yang memperoleh syafaat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah ini jam berapa? Apa? Ya. Jadi beda dengan debat kita ya. Jadi anggap aja pokoknya terakhir orang kita berhenti ya. Jadi mohon maaf. Jadi sore Selasa itu tidak bisa dipindah jadwal kuliah itu. Jadi tidak bisa dipindah. Kemudian jamnya itu sampai jam 6. Jam 6. Ya kadang-kadang ada yang bertanya juga akhirnya panjang gitu kan. Orang azan baru keluar dari kelas gitu. Cuma yang itu akhirnya nyampe di sini pun tidak bisa kita sholat maghrib berjamaah. Ya, jadi hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita melanjutkan diskusi kita di awal bulan yang lalu. Jadi di awal bulan yang lalu kita sampai pada dia melakukan sholat asar ya, jamaah. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita masih di Mekah. Jadi kita masih sedang duduk-duduk di Mekah dan mendiskusikan tentang Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat paman beliau yang namanya Abu Thalib, kemudian wafat istri beliau Siti Khadijah, maka perlawanan umat yang ada, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu semakin kuat. Bahkan beberapa di antara mereka itu menyatakan keluar dari Islam karena lantaran mendengar kisah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah, jadi sudah mentok dakwah Nabi itu di Mekah. Kan tempoh hari kita cerita tentang bagaimana beliau ke Taif, yang kemudian beliau dilempar. Padahal di Taif itu adalah keluarga-keluarga beliau, sepupu-sepupu beliau yang satu balut dengan beliau. Kalau bahasanya satu balut,
tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Jadi karena ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mendekati di dalam sirah. Surat ada riwayat yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abbad. Jadi Rabi'ah bin Abbad ini bercerita. Rabi'ah bin Abbad ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada suku itu, Rasulullah kemudian menyampaikan, wahai Bani Fulan, saya ingin datang, ingin menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini mengajak Anda untuk beribadah, kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk tidak mensekutukan Allah. Dan kemudian saya ini meyakini saya ini adalah Rasulullah. Jadi menyembah Allah, dan saya ini adalah utusan Allah. Dan karena itu saya mengajak Anda untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad. Jadi itu yang disampaikan. Berhentilah menyekutukan Allah. Sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memiliki alam jagat raya. Nah, setelah disampaikan itu, saya ingin membawa berita kebenaran dari Allah. Nah, ternyata setiap Rasul itu datang berdakwah. Maka Rabi'ah ini bercerita, katanya. Rabi'ah ini bercerita. Ternyata ada orang yang juling. Tahu juling itu? Matanya juling. Kemudian orang itu gagah tapi matanya juling. Matanya juling. Kemudian orangnya gagah perkasa. Gagah orangnya. Tapi orangnya juling. Yang ketika Rasulullah masuk ke penginapan kabilah-kabilah dari suku-suku yang datang menunaikan ibadah haji. Jadi orang itu yang matanya juling, orang yang gagah itu masuk kemudian kemana Rasulullah masuk diikuti. Setelah Rasulullah keluar, maka dialah yang juling matanya itu datang. Dia bilang apa? Wahai Bani Fulan, kamu tahu nggak yang datang itu siapa tadi? Tahu. Dia Muhammad Rasulullah. Nah itu, dia itu penipu. Dia itu datang kepada Anda, ingin menyuruh kalian itu meninggalkan Tuhan kalian. Kalian kan punya Tuhan Tahta, Tuhan Uzza, Tuhan Mana, Tuhan Hubal. Banyak Tuhan kalian, ngapain kalian tinggal? Padahal itu Tuhan itu adalah Tuhan yang diajarkan kalian oleh nenek moyang kalian. Jadi dia itu sintingnya tadi. Jangan diikuti. Nah kemudian ketika dia bercerita, dia tanya kepada ayahnya. Jadi yang diajak oleh ini ayahnya Rabi'ah bin Abbad. Jadi Al-Abbad ini diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk menyembah Allah dan Rasulnya, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk menyembah Allah, untuk mengimani kerasulan beliau. Yang ternyata apa kata Anda? Itu kamu tahu gak? Yang gagah, yang juling matanya itu kamu tahu gak? Itu pamannya dari yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Itu namanya Abu Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi saudara bapaknya itu katanya, itu namanya Abu Lahab. Itu pamannya dari kampung halamannya. Jadi dia bercerita. Jadi Bihar ini bercerita kepada tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh mereka karena sudah tua, mereka tidak bisa datang ke Mekah, tidak bisa berhaji.
Maka ketika mereka pulang, mereka laporkan dari suku Bani Amir ini itu bercerita, kami ketika jadi kayak orang Lombok lah itu kira-kira. Jadi kalau orang Lombok pergi ke Mekah, pulang-pulang itu 24 jam kita semua cerita-cerita. Tahan dia, padahal dia lelah ya. Jadi dia lihat apa? Pada batu ada hajar aswad, ada hajar jahanam gitu ya. Pokoknya semua diceritakan. Pokoknya hajar-hajar itu semua dia ceritakan. Apa dia temukan dia ceritakan. Nah, dan masyarakat juga senang. Karena apa? Mereka yang sudah pernah pergi ke Mekah itu bertanya, bagaimana pengalamanmu? Apakah sama tidak yang engkau temukan dengan saya? Apakah sama? Jadi mereka bercerita. Nah, Bani Amir itu diharap ini cerita. Jadi ketika kami di Mekah, kami didatangi oleh salah seorang pemuda dari Bani Abdul Muttalib. Jadi dari keturunan Abdul Muttalib dia datang. Apa dia bilang? Dia mengatakan, aku ini adalah utusan Allah. Aku ini Muhammad Rasulullah, membawa ajaran-ajaran yang mana aku ini adalah mengajak kalian untuk menyembah Allah, untuk tidak mensekutukannya. Sudah disampaikan. Apa katanya tokoh-tokoh Bani Amir? Kamu ini terlalu bodoh, nak. Jadi itu adalah Bani Ismail. Mereka itu adalah keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Inilah yang diceritakan oleh kitab-kitab agama-agama terdahulu yang menceritakan bahwa akan datang utusan Allah yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad sebagai Nabi penutup di akhir zaman. Sekarang bagaimana caranya kami menemukan orang ini? Jadi pertanyaannya kayak begitu. Kami kepingin ketemu dengan mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mendatangi ada namanya Suhaib. Jadi Suhaib ini adalah orang Madinah. Orang Madinah juga Suhaib bin Samit. Jadi datang Suhaib, kemudian didatangi Suhaib ini. Didatangi wahai Tuhan, apakah betul Anda ini Suhaib? Ya. Saya adalah Suhaib bin Samit katanya. Tentang kisah yang namanya ini kisah Surat Luqman. Dia bilang, aku membawa suku yang bercerita tentang Luqman, Luqmanul Hakim. Nah, kemudian Rasulullah bilang, jadi aku tahu apa yang engkau ceritakan, apa yang dalam cerita tentang Luqman itu aku tahu. Aku tahu suku apa yang kau bawa itu adalah sesuatu yang bagus, tapi aku memiliki sesuatu yang lebih bagus dari apa yang kau punya. Tunjukkan kepadamu. Kemudian ditunjukkan yang namanya suku yang bercerita tentang pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, membaca surat Luqman. Kaget dia Suhaib ini. Jadi karena dia kaget, Suhaib ini kemudian bilang, aku ini beriman kepadamu. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian Suhaib ini kembali ke Madinah, yang kemudian dia ternyata sampai dia dibunuh sampai di Madinah dia karena sedang terjadi peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Suhaib ini terbunuh pada saat perang melawan perang dibunuh oleh suku Khazraj. Jadi menurut riwayat yang sahih, beliau ini adalah meninggal. Jadi itulah dakwah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita membaca